Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema hal yang bisa membuat amal menjadi dosa. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'in tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. 1, kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini ya, Pak Gosip. Semua mau diurusi. Jeleknya orang dia nampak. Dia tidak tahu jelek dirinya. Yang orang Melayu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tidak terlihat. Kan aneh, semut yang jauh dia bisa lihat, sementara gajah di depan matanya dia tidak lihat. Ini banyak orang seperti ini, Pak. Jeleknya orang dia tahu semua, sementara keburukan dirinya dia tidak urusi. Maka Nabi menjelaskan, beruntunglah orang-orang yang terlalu sibuk mencari kekurangan dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Ada ibu-ibu bilang begini, Ustadz, kan cocok itu yang saya bilang. Memang begitu. Justru benarnya kita cerita namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia yang kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Kukunya panjang, dia cakar mukanya. Tapi dia bilang sakit. Nah cakar Ji, sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Dia makan bangkai. Nabi lalu bertanya, Jibril, siapa itu? Belen-belen sekali, dongok, buntu. Masa dia tahu itu mukanya sakit ngecakar? Masa dia tahu itu bangkai dia makan? Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang. Pemilu kemarin, Pilpres kemarin, banyak orang hancur amalnya, Pak. Facebook, Twitter, WhatsApp, dia share semua kejelekannya orang. Jeleknya orang semua ditabur. Caleg-caleg lawannya dijelek-jelekkan semua. Nah, itu hancur amalnya. Itu nanti di akhirat kan ada orang datang. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga itu di Ternate. Nah gosip Kak. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah di-rebonding. Gara-gara fitnahnya, saya malu satu kota. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya. Habis puasanya 3 tahun. Habis puasanya 5 tahun. Saya ada yang datang. Saya juga ya Allah, saya pernah dicerita, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya tidak diangkat jadi pegawai negeri. Saya tetap menjadi PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu TTP lagi, tetap tidak pegawai. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya, ambil sholatnya. Habis puasa, ambil sholat. Setor lagi. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya saya kalah di caleg. Habis sawaku kujual, karpetku, ambil kembali di masjid. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, sudah, ambil itu hajinya. Habis amalnya Pak. Habis. Puasanya habis, sholatnya habis, hajinya habis, zakatnya habis. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah dicerita kejelekanku. Allah berfirman, bagaimana? Habis amalku ya Allah. Bagaimana lagi? Sudah habis amalku. Kata Allah, supaya adil, ambil dosanya itu orang pernah kau sakiti. Ambil semua dosanya itu orang pernah kau fitnah. Ambil semua dosanya itu orang pernah kau hina. Habis amal kebaikannya, dosanya orang masuk. Maka saya Pak, kalau nabuli ke orang di medsos, saya bilang, habis tong itu amalmu. Cari tamat terus. Caput itu amalakmu. Jadi kalau ada orang datang, Ustaz, nak benci sekali ke itu. Kenapa aku bilang, Dek? Nak cerita sama jelek tak? Bukan nak benci ke itu, Dek. Nak sayang, Kak. Maksudnya apa? Nanti amalnya itu nak kasih, Kak. Kalau dia mati, nak aku ambil semua amalnya. Ngambil dosaku. Maka bapak-bapak, kalau ada orang cerita jelek tak, diam. Nak kasih ke amalnya, dia kasih dosa tak. Ini ibu-ibu biasa ini. Saya sekali ibu-ibu sedikit di sini. Ibu-ibu kan sifatnya itu seperti toge. Tahu toge Pak? Coba lihat itu toge. Suka ikut campur toh?
Bikin soto Banjar ada, gado-gado ada, pecel ada, tahu isi ada, jalang kote ada. Selalu ikut campur toh. Karena dia selalu ikut campur, maka itu toge takdirnya semua bengkok. Tidak ada itu toge yang lurus, bengkok semua Pak. Maka kalau ada orang pagi-pagi gosip teriaki saja, weh toge nih Kata Al-Quran, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Sudahlah. Suatu kali Umar bin Khattab datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ada anak muda, baik sekali agamanya, soleh, dia akan menikah. Sayangnya perempuan yang dia mau nikahi ini mantan pelacur. Ini laki-laki baik sekali, kasihan. Dan dia tidak tahu siapa calon istrinya. Apakah saya kasih tahu, ya Rasul, ini laki-laki siapa, ini perempuan dia mau peristrikan? Nabi kalau bahasa di Makassar, Umar, kenapa kau sibuk? Apa urusanmu? Kenapa kau urusi orang? Kau tahu enggak kenapa itu laki-laki dia tidak tahu aibnya itu perempuan? Kau tahu enggak kenapa ini laki-laki dia tidak bisa tahu itu rahasianya itu perempuan? Siapa yang tutup rahasianya ini perempuan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau yang ingin membongkarnya? Jadi Ramadan, tinggalkan gosip. Kalau ada yang datang, anu, tak usah bos. Anu. Sama bos. Ya. Sudah mi. Yang bagus, kalau datang orang, apa kita bilang? Ustadz, katanya anu. Maka yang baik kita ucapkan, apa? Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Cuma kan kita tidak. Bisa malmu bos. Nah, satu, yang menghancurkan amal, suka cerita kejelekan orang. Ada orang yang boleh mencari-cari kejelekan orang. Ada pekerjaan yang malah dituntut mencari-cari kejelekan orang. Siapa? Jaksa, hakim, polisi. Itu cari-cari jeleknya orang. Tujuannya apa? Bukan cari uang. Ada juga itu Pak, aparat. Mana ini pasal ini. Aman. UUD, ujung-ujungnya duit. GBHN, apa itu? KUHP, kasih uang habis perkara. Ada yang begitu. Nah ini tentu lebih besar lagi dosanya. Bukan menegakkan keadilan tapi memeras. Kenapa hakim, jaksa, polisi boleh mencari-cari kekecelekan orang? Tujuannya apa? Supaya ditahu itu kejahatan, lalu diberitahukan kepada orang lain supaya dia tidak mengikuti kejahatan itu. Itu tujuannya. Yang kedua, yang menghancurkan amal. Apa itu? Qaswatul qalbi. Apa itu Ustaz? Keras hati. Maket doatina. Tidak mempan nasihat. Mudah-mudahan yang cepat pulang tadi ini, itu bukan keras hati. Pada zaman Nabi itu Pak, kalau ada orang mau ceramah dia pergi, Nabi bilang innal munafikin. Orang munafik. Tidak sedang dengar dakwah. Ada itu yang begitu Pak. Itu pada zaman Nabi, kalau orang mau ceramah, makanya itu teman-teman kita tablik, kalau dia mau dengar, mau baca buku, langsung berkumpul itu. Berkumpul semua. Memang begitu pada zaman Nabi. Kita mau ceramah, mana pintu kulompat ini? Lihat dulu. Tahu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu yang bagus imannya apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Ini dibacakan ayat Allah pulang. Itu orang Islam Pak dalam masjid. Orang Islam dalam masjid seperti ikan dalam air. Ada enggak ikan Pak? Coba lihat itu ikan kalau dalam air. Senang itu Pak, berenang ke sana kemari. Bapak-bapak, ada ikan tidak senang air? Ada? Pak, kira-kira ada ikan tidak senang air? Ada Pak? Ada. Ikan mau mati. Kalau ada ikan sudah tidak senang air, mau mati tuh. Jadi kalau ada orang ceramah dia keluar, mau mati tuh Pak. Pernah saya selesai ceramah begini, tiba-tiba ada orang tua datang. Kusisa kena, kusisa saya kena. Kenapa Ji?
dari tadi saya mau kencing. Saya mau keluar, terpaksa ku tahan. Kalau yang mau kencing silakan Pak. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, nah, itu tanda orang beriman. Dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Kalau Bapak selesai dengar ceramah senang perasaannya, Bapak beriman. Tapi kalau dengar ceramah, selesai dengar ceramah, Anda bilang, Pak Satpol PP, Pak Fandi, jangan mau lagi panggil itu ceramah. Saya tidak suka ceramahnya. Kenapa? Anam bahas saya terusnya kena. Masalah kok bos. Itu orang mati hatinya itu Pak. Ya. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, orang yang dengar dakwah, kalau dia tidak suka dengar dakwah, ayat berikutnya dijelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Coba itu ada dalam Quran kan? Ayo. Waja'alna min baini aidihim sadda apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, kau nasihati atau tidak, kau dakwai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya dijelaskan, khatamallahu, punya hati tapi tidak bisa dia pakai, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak mendengar, mereka lebih hina dari binatang. Jadi kalau ada orang Islam Pak, sudah tidak tenang kalau dengar ceramah, tidak senang dengar dakwah, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang Pak? Tahu binatang? Tahu binatang toh? Kambing. Tahu kambing? Binatang. Tahu binatang? Kambing. Tahu kambing? Binatang. Itu kambing, mamaku di kampung sampai sekarang masih jual beli kambing. Itu kambingnya kalau ada nakal, ganggu temannya, cat. Langsung dia bilang mamaku, tikengi, tangkap, bawa di pasar, jual li. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Haji, dia gak ketemu beli, tidak ada orang beli, palisui, kasih pulang, potong. Kambing, nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, makan sama-sama. Kalau ada di sini, mau diapain? Mau diapa Pak? Hah? Jual. Siapa mau beli bikin repot. Potong. Siapa mau makan? Orang mati jangankan dimakan, dipegang saja jenazahnya itu orang meninggal. Jijik kita pegang muka atas, setelah dipegang dicuci bersih-bersih. Itulah yang Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Jadi kalau ada orang Pak tidak suka dengar ceramah, bembe, kambing yang dua kaki, itulah dia. Malah nak musuh itu Ustaz, nak bully. Saya nak bully juga itu Ustaz Pak. Ada anak muda nak bully Kak. Nak bilang Ustaz cerita sunnah-sunnah terus. Tak pernah memelihara sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Ada juga orang begitu Pak. Gara-gara jenggot. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Mau Allah dosaku itu. Kau ambil dosaku. Ya. 3. Yang menghancurkan amal. Kita ulang tadi. 1. Tukang gosip. 2. Keras hati. Apa dia tahu itu das? Ilmunya lebih bagus ilmuku. Habis bos amalmu. 3. Yang menghancurkan amal. Qillatul haya. Makuras siri. Tidak ada rasa malunya. Bahkan Rasulullah menjelaskan, sebenarnya pakaian orang takwa itu rasa malu. Ini yang sudah mulai tipis di Indonesia Pak. Coba lihat pejabat kita sekarang Pak. Bandingkan pejabat Jepang. Pejabat Jepang Pak, baru dituduh korupsi, sudah mundur. Bukan cuma mundur Pak, nak bunuh dirinya. Karena dituduh bahwa tidak terbukti. Jepang, kita, bukan lagi dituduh, sudah dipenjara, masuk lagi caleg. Coba mikir. Ini Indonesia Pak. Pencuri, perampok, koruptor. Bapak mulai sekarang yang curi uang negara jangan kau bilang koruptor. Cantik sekali disebutnya. Bilang kau perampok, panga. Orang Bugis bilang panga, pencuri. Coba. Itu di Saudi Arabia, pencuri dipotong kepalanya Pak. Malaysia, mencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, dipotong masa tahanannya. Itu nih. Dulu.
Malu itu Pak orang kalau dibilang mencuri. Malu. Sekarang tidak malu Pak. Dulu. Malu orang pakai plat merah urusan pribadi. Dulu. Sekarang anaknya pakai pergi kuliah. Plat merah. Kuras siri. Itu orang Bugis Pak, ada namanya siri. Demi siri dia bisa berkelahi. Kalau lupa siri itu ada tradisi orang Bugis dulu Pak, baku tikam satu sarung. Kalau kau tuduh dan tidak dibuktikan tuduhannya, ayo kita baku tikam supaya tidak lari kita dalam sarung di sungai. Saya pernah lihat waktu saya masih SD itu Pak, baku tikam dalam sarung Pak supaya tidak lari, tidak mempan. Tikam-tikam tidak mempan Pak, kebal. Sebelum dia baku tikam ada lagi Pak. Apa? Ditanam kakinya di sawah. Baru di apa namanya itu? Kalau orang Bugis bilang lancai. Ditanam kakinya sampai mata kaki, baru dipak untuk membuktikan dia bohong atau tidak. Kalau masih tahan itu baru baku tikam. Demi siri. Dulu. Itu cewek kalau lewat pakaian mini-mini, apa orang bilang? Kuras siri. Dan sekali malunya itu. Kelihatan semua pahanya. Dulu. Sekarang, sini Pak. Bapaknya haji, mamanya haji. Pergi pengantin, bapaknya pakai songkok, mamanya pakai jilbab besar. Nah pegang anaknya di sini. Baru apa? Tidak pakai jilbab, anaknya kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Modern tidak, dongo. Ini Pak, ini kita. Dulu kalau ada perempuan hamil di luar nikah, aku bilang, bunuh itu. Pergi kok. Kasih malu kita. Dulu. Kalau ada cewek dibonceng sama cowoknya, dipanggil itu anak, dicari itu bapaknya. Mana itu adekmu yang cewek? Piko cari, siapa yang bonceng? Pukul itu yang bonceng, pukul juga itu adekmu. Kasih baku pukul. Dulu. Sekarang anaknya cewek, tinggal malam minggu di rumah, keluar kok nak. Nanti dia bilang korang tidak laku. Orang kalau berhasil puasanya, rasa malunya tinggi. Kalau bapak merasa berhasil puasa, tapi tidak punya rasa malu, tidak ada itu Pak. Dan sekarang Pak yang namanya budaya malu hilang. Haji, tiap tahun pergi umroh. Azan di masjid, ayalah salat. Double 3, mendomi. Haji Padoming. Kuras siri, itu banyak begitu. Jadi kalau kau sudah haji, datanglah ke masjid. Sudah muka-muka sakaratil maut. Masih juga kalau lihat cewek, anak-anak, sudah 70 umurnya. Semua kuras siri, semua itu habis sama lu. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masih ada 3 tapi waktu yang sangat terbatas. Saya harus ke bandara karena penerbangan saya 6:30. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Pelihara amal Pak, akhir Ramadan ini kencangkan Pak. Nabi akhir Ramadan kencangkan ikat pinggangnya, tidur. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya kan beda sedikit saja Pak. Nabi itu sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Satu aja kita suka itu sunnahnya Nabi, apa? Poligami. Itu aja dia suka. Sudah haji, sudah 2 istrinya, mau kawin lagi. Haji, kawin lagi na 2 mina bilang sunnah Rasul. Oh iya tahu, ampa cocok. Sekalinya sholat, cepat sekali Pak. Sholat dulu cepat, Allahu Akbar. Bilang, ini kenapa cepat sekali? Nabi itu kalau sholat sampai bangka betisnya, apa dia bilang? Itu kan Nabi. Saya bukan Nabi. Istrinya Nabi sunnah Rasul. Coba. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, akhir Ramadan rapatkan, kuatkan kembali Pak. Karena di akhir Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, disebut Lailatul Qadar, malam penentuan. Malam Lailatul Qadar itu jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat 10 malam terakhir. Jadi Bapak datang ke masjid iktikaf. Iktikaf itu datang ke masjid Pak. Bapak tidak bisa tahajud, tidak bisa ngaji, duduk saja Pak, duduk saja. Itu namanya. Boleh dapat pahala Bapak. Duduk saja sampai tidur. Nah, jangan ada orang pergi iktikaf di masjid Pak. Pergi iktikaf, bawa bantal, bawa selimut. Saya bilang bukan iktikaf pindah tempat tidur, itu beli-beli. Kalau pergi ke masjid, dia pindah tempat tidur, datang ke masjid, ngaji Pak, capek ngaji, Bapak berdiri lagi, jalan-jalan keliling masjid, duduk lagi, iktikaf. Bapak lagi iktikaf, turun Lailatul Qadar, maka sama halnya Pak, lebih mulia Pak. Bapak sholat tahajud 83 tahun berturut-turut, 83 tahun. Bapak pernah sholat di sini 83 tahun berturut-turut, tidak pernah berhenti. Pernah?
Tarawih saja 20 rakaat, nah Bapak menyerah. Apalagi kalau imamnya panjang-panjang langsung mengomel semua pulang. So alim gitu tadi imam, dia siksa kita. Kenapa? Sembahyang subuh surah Yasin dia bagi 2. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Non wal kalam ya misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi